Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kedua secara online ini, sedikit overview dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama minggu lalu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang numbers, di mana kita mengenal adanya cardinal numbers, ada ordinal numbers, kemudian kita juga mengenal odd numbers dan even numbers, yang mana adalah angka ganjil dan genap. Kemudian ada rational dan irrational numbers, complex numbers. Kemudian terakhir kita kemarin membicarakan tentang operation on numbers, yang mana kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bahasa Inggris yang disebut dengan addition, subtraction, multiplication, sama division. Ya, jadi saya himbau kepada teman-teman untuk mempersiapkan dulu catatannya untuk mencatat hal-hal yang nanti akan dipelajari dalam video ini. Kemudian bisa juga dipakai untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan. Selain itu juga siapkan HP-nya atau audio recordingnya, yang mana bisa digunakan untuk nanti latihan pronunciation, karena nanti di dalam video ini akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan latihan dari saya yang akan meminta teman-teman untuk merekam suaranya untuk menyebutkan bahasa Inggris dari angka-angka yang saya berikan. Baik, jadi untuk materi pertama dalam pertemuan kali ini adalah tentang predecessor dan successor. Predecessor dan successor ini adalah jadi predecessor sendiri adalah angka yang muncul sebelum suatu angka yang lain, angka sebelumnya gitu. Kemudian successor adalah angka setelahnya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh angka 5, maka predecessor dari angka 5 adalah 4, karena dia angka sebelumnya. Kemudian kalau kita pakai successor, successor dari angka 5 adalah 6. Maaf teman-teman kalau ada suara yang ribut di sekitar saya, itu suara orang lain gitu. Maaf. Kemudian setelah ini kita akan latihan pronunciation sedikit, dimana teman-teman bisa menyiapkan HP atau audio rekamannya untuk merekam suara teman-teman berlatih pronunciation ini. Saya tuliskan dulu. 1 is the predecessor of 2. Jadi kalau saya sebutkan ini, maka penyebutannya adalah 1 is the predecessor of 2. Saya ulangi, 1 is the predecessor of 2. Silahkan diikuti. Jadi artinya adalah 1 angka sebelum angka 2. Kemudian kalau saya lanjutkan dengan contoh selanjutnya, jadi kalau saya sebutkan adalah 3 is the successor of 2. 3 adalah angka yang muncul setelah angka 2. Saya ulangi, 3 is the successor of 2. Silahkan diulangi. Baik. Setelah itu kita akan masuk dalam sebelum itu ini bagian catatan yang akan saya share nanti ke teman-teman. Kemudian bagian sebelah sini adalah catatan untuk penjelasan dari saya. Untuk materi kedua sendiri adalah symbols for comparing.
ya. Jadi ini adalah symbols for comparing, di mana kita di sini bermaksudnya untuk membicarakan perbandingan antara angka-angka. Di mana dalam matematika sendiri saya rasa sudah sering ya kita menyebutnya, ada beberapa, bukan sering menyebut, maksud saya sudah mengenal ada beberapa seperti tanda sama dengan seperti ini, kemudian tidak sama dengan, kemudian ada kurang dari di sini, kemudian di sini ada lebih dari, kemudian ada kurang dari atau sama dengan, kemudian yang terakhir adalah kurang lebih, maksudnya kurang lebih sama dengan, kurang lebih kira-kira sama dengan. Dalam pertemuan kita yang minggu lalu kita belajar tentang saya ambil contoh penjumlahan saja. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita bisa menyebutnya dengan 3 cara berarti di sini. Kalau kemarin kita belajar bahwa 2 plus 2 is equal to 4. Is equal to 4. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan contohnya tadi, 2 plus 2 is 4, itu juga bisa. Langsung is juga bisa. Malahan mungkin cara pengucapan yang kedua ini yang saya pikir paling gampang, mungkin bisa dibilang paling gampang. Kemudian 2 plus 2 equals 4. Ini juga bisa. Kalau yang biasa saya pakai yang pertama, kemudian kalau tidak yang pertama sih yang kedua. Itu yang biasanya saya merasa nyaman gunakan. Teman-teman juga boleh pakai yang mana saja yang kira-kira dirasa lebih nyaman untuk teman-teman. Kemudian untuk yang kedua ada tanda tidak sama dengan, seperti ini. Tanda tidak sama dengan. Nah, di sini tanda tidak sama dengannya kalau kita bahasa Inggriskan adalah is not equal to atau does not equal. Saya sendiri lebih senang memakai yang is not equal to, yang pertama. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini, contohnya kita pakai 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. Maaf, di sini saya pakai kata biasa, tidak ada bilangan operasi matematikanya karena keyboardnya saya kebetulan tidak copy paste tadi. Jadi saya pakai huruf saja untuk menyebutkan semua kalimat ini tadi. Oke. 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. Cara penyebutannya bagaimana? Pertama, bisa dengan seperti di atas tadi. 2 plus 2 is not equal to, tidak sama dengan 5. Kita ulangi di sini. 2, 5. Misalnya seperti itu. Jadi 2 tambah 2 tidak sama dengan 5. Kemudian, kedua juga bisa pakai 2 plus 2 does not equal 5. Boleh seperti itu. Itu kalau is not equal atau does not equal. Teman-teman pilih yang mana boleh. Baik, sekarang untuk latihan pronunciation-nya. Untuk latihan pronunciation-nya ini saya akan berikan soal seperti biasa dan teman-teman silahkan
sebutkan bahasa Inggrisnya sesuai dengan bahasa yang teman-teman inginkan. Pertama saya tulis 10 kali 10 tidak sama dengan 200. Kemudian yang kedua, 30 bagi 3 tidak sama dengan 9. Untuk dua operasi bilangan ini silahkan teman-teman sebutkan bahasa Inggrisnya dalam audio recordingnya, silahkan. Baik, kemudian untuk tanda kurang dari sendiri. Kurang dari. Jadi kurang dari di sini kita menyebutnya dengan is less than. Kalau kata kuncinya sebenarnya itu adalah less. Less than. Ini artinya kurang dari. Less artinya kurang, than darinya, perbandingannya. Is less than. Less ini juga bisa kita ganti dengan smaller. Smaller than. Tetap harus ditambah than-nya. Kenapa harus pakai than? Karena than ini yang menandakan perbandingannya, darinya gitu. Ini adalah kata-kata perbandingan dalam bahasa Inggris. Kalau saya tulis contohnya, untuk less than atau smaller than. Ya. Baik, pertama saya contohkan dengan 19 lah. 19 kurang dari 17. Maka cara menyebutnya adalah 19, karena itu 19. 19 is less than 17. Atau bisa juga pakai 19 atau bisa juga pakai 19 is smaller than 17. Boleh teman-teman pilih yang mana. Kalau saya pribadi lebih senang pakai yang atas, yang pertama, yang is less than. Itu yang saya lebih senang. Saya rasa tidak sulit ya. Oleh karena itu kita langsung latihan saja untuk yang less than atau smaller-nya. Saya tulis soalnya, kemudian teman-teman silahkan sebutkan dalam bahasa Inggris. Untuk pertama, 1340 kurang dari 1300. Kemudian yang kedua, 25.000 kurang dari 20.000. Silahkan di pause dulu, kemudian silahkan dijawab untuk pengucapannya seperti apa. Baik, kita langsung ke lebih dari atau is greater than atau is more than. Saya pribadi lebih senang pakai is more than daripada is greater than ini. Is more than. Jadi kalau misalnya saya pakai contoh tadi 19 lebih dari 19 lebih dari 17, maka saya akan menyebutnya 19 is more than 17 atau 19 is greater than
17. Saya lanjutkan saja di sini untuk latihannya. Teman-teman silahkan sebutkan untuk tanda lebih dari di sini. Latihan lebih darinya sendiri. Latihan lebih dari yang pertama 15 lebih dari 10. Kemudian yang kedua 145.789 lebih dari 145.756. Misalnya, silakan disebutkan. Kemudian untuk latihan ke kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini kurang dari atau sama dengan disebut dengan is less than or equal to. Is less than-nya artinya kurang dari, atau sama dengan artinya di sini equal to. Is less than or equal to ini harus nyambung ya, teman-teman. Kalau saya pakai contoh untuk contohnya sendiri, saya akan coba pakai, kalau tidak salah dalam istilah matematikanya adalah pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan kalau tidak salah. Contoh pertidaksamaan berarti saya akan coba pakai, kalau saya salah saya mohon maaf. Saya akan coba pakai untuk misalnya 2A tambah B kurang dari atau sama dengan 10 misalnya. Ya, kurang dari atau sama dengan 10. Di sini akan saya tulis pertidaksamaan ini, maka ketika dibaca, bacanya adalah 2A plus B is less than or equal to 10. Contohnya seperti itu. Jadi di sini memakai is less than or equal to. Setelahnya kita langsung latihan saja. Teman-teman tolong baca pertidaksamaan di yang saya tulis ini. Latihannya langsung misalnya dengan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Silahkan disebutkan. Ini X tambah Y, maaf. Ini X tambah Y, bukan tambah 4. Jadi ini X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Silahkan disebutkan. Kemudian latihan yang kedua, saya langsung saja kita pakai lebih dari atau sama dengan, atau di sini boleh pakai more atau greater. Pilih salah satu, is more than or equal to atau is greater than or equal to. Teman-teman boleh pakai yang itu. Kemudian untuk latihannya silahkan coba sebutkan X tambah Y kurang Z lebih dari atau sama dengan 1234 misalnya. Silakan disebutkan. Kemudian kita coba pakai yang terakhir lagi, yang perkiraan, kira-kira sama dengan. Nah, di sini pakai kata approximately. Approximately ini sering sekali dipakai dalam bahasa Inggris sebagai perkiraan juga. Jadi ini ada perkiraan sama dengan lah, seperti itulah ya. Kemudian saya langsung kasih contoh, misalnya pakai X sama Y tadi, X tambah Y. Kalau kita pakai simbol yang terakhir ini, maka X plus Y is approximately equal to. Approximately
equal to berapa misalnya. Jadi di sini akan saya coba berikan latihan langsung. Y dikali Z. Maaf kalau saya tidak lebih detail dalam menulis pertidaksamaannya karena saya juga sedikit lupa. Tapi untuk bahasa Inggrisnya saya tekankan di sini adalah bahasa Inggrisnya sendiri. Jadi Y dikali Z kira-kira sama dengan dekat angkanya dengan 96 misalnya. Silahkan disebutkan bahasa Inggrisnya. Baik, itu yang terakhir untuk symbols of comparing. Baik, setelah ini kita akan belajar tentang fractions. Fractions sendiri adalah pecahan, ya. Ini adalah pecahan. Saya perbesar sedikit. Ya, jadi untuk pecahan. Kita sekarang masuk ke dalam fractions atau pecahan. Untuk fractions atau pecahan ini, kalau teman-teman lihat dalam catatan saya di sini ada istilah simple fraction. Ya, di sini ada istilah simple fraction, maksudnya pecahan sederhana saja. Nah, dimana kalau contohnya dalam A per B gitu kan, kemarin kita sempat bilang A over B. Apa? Per itu bisa juga pakai over. Seperti pembagian ya, pembagian. Contohnya A dibagi B artinya A is divided by B atau A over B kalau pakai pecahan seperti ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada istilah numerator. Numerator sendiri sebenarnya adalah pembilang. Kalau dalam bahasa Inggris begitu, dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Numerator sendiri adalah pembilang. Kemudian untuk penyebutnya adalah denominator. Penyebut. Ini adalah penyebut. Denominator. Di sini. Kalau teman-teman baik. Kalau teman-teman baca di sini ada istilah proper fraction dan improper fraction. Kalau kita tulis di sini, proper fraction itu di kondisi di mana numeratornya atau pembilangnya lebih kecil daripada denominatornya. Ya, kalau saya kecilkan sedikit. Oke. Numerator lebih kecil daripada denominator. Artinya pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya adalah 5 per 1 lah. 5 per 1. Kemudian ada improper fraction. Ini yang pecahan di mana numeratornya tadi atau penyebutnya tadi, pembilang maksud saya, lebih besar daripada denominatornya. Contohnya adalah 5 per 10. Itu improper fraction. Kemudian ada juga istilah mixed numbers. Mixed numbers di sini. Jadi artinya angka-angkanya bercampur begitu, bercampur antara apa? Number biasa, cardinal number biasa, dan fractional partnya sendiri. Maaf. Dan fractional partnya sendiri di sini. Jadi ini maksudnya number ini sendiri
number ini sendiri di sini dicontohkan dengan 3 di sini. Kemudian fractional partnya dicontohkan dengan 1/4. Ya. Kita langsung masuk saja ke contoh pengucapannya sendiri. Pengucapan fraction. Di sini akan saya langsung fokus ke tabel ini, tabel yang teman-teman lihat di sini. Jadi kalau misalnya setengah, sepertiga, seperempat itu sering sekali digunakan dalam bahasa sehari-hari kalau dalam bahasa Inggris. Kalau setengah sendiri langsung disebut dengan a half atau 1/2. Silahkan coba teman-teman ikuti. A half. Silahkan ikuti. Oke, jadi kalau setengah sendiri itu biasanya disebut dengan a half atau 1/2. Silahkan coba teman-teman ikuti setelah saya. A half. Kemudian coba ikuti 1/2. Oke, itu untuk setengah. Kemudian ada sepertiga. Sepertiga di sini kalau saya biasanya lebih gampang menyebutnya 1/3. Jadi kita pakai kosakata ordinal ya. Ordinal number di sini, third. Coba ikuti setelah saya, 1/3. Silakan diikuti. Kemudian seperempat. Seperempat di sini ada 1/4. 1/4. Jadi kalau menyebutkan quarter ini sebenarnya tidak pakai huruf A, tapi pakai huruf A melebur dalam O, jadi quarter. Quarter. Saya ulangi, 1/4. Silahkan diikuti. Kemudian ada 5/6. Di sini kemarin 5/6 sudah saya contohkan dengan kata over di kelas. Jadi 5 bagi 6 atau 5/6. Bisa lebih gampang kita sebutkan 5/6. 5/6. Kalau kita pakai ordinal number seperti third di sini, maka di sini menyebutnya 5/6. 5/6. Agak susah sedikit. Kenapa kita menyebutnya dengan 6? Kalau per 6 sebenarnya 6 tanpa S di sini. Tanpa S di sini, tapi karena ini adalah pembilangnya angkanya lebih besar, maka maksudnya lebih dari 1, maka 6 dalam ordinal numbernya di sini kita pakai S, wajib. Ya, jadi kalau kita contohkan sedikit dengan contoh lain, contohnya adalah 1/7 lah. Kalau 1/7 itu kita menyebutnya 1/7. Jadi 7th ini ada TH-nya karena dia ordinal numbernya. Kemudian kalau 2/7 maka dia 2/7. Seperti itu. 3/7 2/7. Kemudian kalau 3/7 3/7. Atau boleh juga disebut dengan seperti yang contoh satunya 3/7. Sekarang saya minta teman-teman untuk menyebutkan pronunciation dari di bawah maksud saya angka di bawah ini. 8/10. Penyebutan dengan cardinal numbernya apa? Kemudian 8/10 penyebutan dengan kata over-nya apa? Silahkan dicoba 2 penyebutan 8/10 pakai contoh ini. Ya, silahkan disebutkan. Kemudian ada juga di sini
all over. Kalau di sini 22 plus X ini teman-teman sudah tahu lah ya untuk bagian pembilangnya. Nah, kalau pernya untuk per 7-nya sendiri, karena dia di pembilangnya ini ada tambah seperti ini, 22 tambah X, 22 tambah X, maka pernya bukan pakai over lagi, tetapi pakai all over. Semua dibagi 7. Contohnya apa? Contohnya apa? Kita coba berikan contoh di sini. Jadi contohnya 40 lah. 45 tambah A per atau dibagi dengan 10. Contohnya seperti itu. Nah, ini cara penyebutannya adalah 45 plus A all over 10. Jadi penyebutannya all over 10. Sekarang coba teman-teman latihan untuk menyebutkan 75 dikurang B per 6. Menyebutnya apa? Penyebutannya apa? Selanjutnya untuk soal kedua, 60 kali C bagi 5. Pronunciation-nya apa? Oke. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini boleh dicatat ada number cardinal biasa 13 dan pecahannya. Jadi ini adalah mixed number. Kalau kita sebutkan tadi contohnya, ini adalah mixed number. Oke, saya buat dulu. Oke, jadi contoh dari mixed number. Contohnya misalnya 14 2/5. Saya pakainya seperti ini saja mungkin ya. 15 2/5 gitu. Jadi menyebutkan bilangannya dulu 15, baru n to fifth. Itu boleh. Di sini dibilang 3/4. Di sini bilangnya 3/4. Kalau dalam contohnya ini 3/4. Kenapa pakai quarter? Karena per 4. Kemudian pakai s karena pembilangnya lebih dari 1. Seperti itu. Kemudian di sini saya memakai 2/5. Boleh juga. Maaf, saya kurang s-nya. Nah, di situ 2/5. Jadi kalau 15 2/5 itu 15 and 2/5. Sama seperti kalau kita melihat contoh yang 37 di atas ini. Yang 37 di atas ini, nah dia 3/7. Jadi kalau untuk yang 2/5 maka pakai 2/5. Sekarang coba teman-teman latihan pronunciation-nya. Coba sebutkan bahasa Inggris dari 17 3/6. Silahkan. Kemudian sebutkan bahasa Inggris dari
25/10. Baik, setelah itu kalau kita menyebutkan koma, nah ini penting sekali karena banyak sekali keluar dalam matematika. Kata kunci koma di sini sebenarnya hanya satu, yaitu point. Kalau saya lebih senang pakai point. Jadi kalau kita menyebutkan bilangan koma misalnya, kalau saya tulis 0,3, ini bisa dibaca 0 untuk nolnya, jadi 0.3. Gampang sekali untuk koma. Point, langsung menyebutkan point saja. Sekarang saya minta teman-teman untuk latihan untuk menyebutkan angka ini 8,7. Sebutannya adalah, silakan disebut. Oke. Itu dulu teman-teman untuk pertemuan pada pertemuan online kali ini. Kalau kita kompres sedikit, maka kita sudah mencakup beberapa hal ya. Pertama kita tadi mempelajari tentang predecessor dan successor. Kemudian ada symbols for comparing. Ya, di sini maksud saya symbols for comparing dalam artian perbandingan. Kita bicara tentang sama dengan, kurang dari, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga tadi ada fractions atau pecahan. Nah, sampai 3 materi ini dulu untuk pertemuan online kita. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung menanyakan ke saya. Jangan lupa setelah ini ada Google Form yang harus teman-teman isi, kemudian juga audio recordingnya perlu untuk dikirimkan ke saya, karena nanti juga akan saya ambil sebagai nilai latihan dan presensi lah, begitu. Ya, setelah itu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sendiri, insya Allah kalau ada yang bisa langsung saya jawab lewat chat, akan saya jawab lewat chat. Kalau tidak, kita akan bahas di pertemuan minggu depan face to face di kelas, seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga semua ilmu tadi yang sudah saya berikan terserap dengan baik dan bisa teraplikasikan. Sampai jumpa selanjutnya di pertemuan di kelas kita minggu depan, insya Allah.